Selamat pagi sahabat Bang Oni, jumpa lagi di Bob Bang Oni bertanya. Nah, di Sabtu pagi ini Bang Oni sudah kedatangan tamu Ustadz Nasuha yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai terapi healing atau self healing. Selamat pagi Ustadz Nasuha. Pagi Bang Oni, alhamdulillah. Sengaja nih Bang Oni mengundang Ustadz Nasuha lagi hari ini karena memang kemarin kita ngebahas mengenai terapi self healing. Nah, setelah dipraktekkan, alhamdulillah. Kayaknya mudah-mudahan imunitas diri ini menghadapi pandemi corona ini bisa aman nih. Ya, amin. Memang begitu yang kita inginkan. Nah, makanya ingin berlanjut. Nggak apa-apa kita ada part 1, part 2, part 3, part seterusnya. Karena memang ini bagus untuk bagi para sahabat Bang Oni di Berita Indonesia Link. Pak Nasuha, kan kemarin kita mendapat informasi apa itu terapi healing. Nah, kemudian dikasih treatment bagaimana satu bagaimana membagikan imunitas, mengatur untuk sini, kemudian juga menggunakan hormon yang ada di otak untuk meningkatkan imunitas diri. Tapi begini Pak Nasuha, kan pemerintah pusat menyampaikan kita harus siap dengan new normal, keadaan new normal. Iya, betul. Artinya berarti kita beradaptasi dengan keadaan seperti ini di tengah pandemi virus corona yang memang belum ada vaksinnya dan masih lama. Nah, kayaknya perlu juga nih self healing lainnya untuk menghadapi itu. Oke, Bang Oni. Gitu. Terima kasih Bang Oni. Kita akan membahas dari pendalaman ya sebetulnya. Pendalaman sebenarnya, karena kan gini loh, percuma kita harus hidup new normal, tapi keluar rumah takut, mau ke kantor takut, mau belanja takut, turun juga akhirnya imunitas. Betul nggak? Rasa takut itu kan penting kan harus dihilangkan, ya kan? Betul. Gitu. Oke, gini Bang Oni, dalam Islam kita mengenal ada seorang tokoh kedokteran yang dia dianggap sebagai tokoh kedokteran dunia, yakni Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tokoh kedokteran intelektual Muslim. Tokoh kedokteran dalam sejarah peradaban Islam. Itu yang sampai sekarang oleh dunia Barat juga diakui, yang namanya dipanggil atau disebut di Barat sebagai Avicenna. Nah, suatu hari, ini cerita nih Bang Oni. Ini cerita. Ustadz Nasuha cerita, Bang Oni sambil minum kopi nggak apa-apa ya? Ada juga kopinya tuh, silakan. Lanjut gimana? Suatu hari Ibnu Sina dengan para muridnya ini mendatangi temannya seorang ulama yang namanya Al-Biruni. Nah, ketika dia sampai di rumahnya Al-Biruni, kemudian Al-Biruni menyambut dengan sukacita dan ingin berpelukan dengan Ibnu Sina tersebut. Nah, tapi kemudian Ibnu Sina menolak. Kenapa? Menolak. Nah, dan itu pertanyaan yang sama dari Al-Biruni itu, kenapa Anda menolak ini? Mungkin social distancing lagi, ada pandemi kali pada saat itu. Ini sebetulnya ini yang hendak saya mau bahas. Waduh, sama kondisinya tempat Bang Oni. Seru. Kemudian Ibnu Sina meminta untuk disiapkan penutup baju. Wah, persis kayak sekarang. APD. Sekarang kita sebutnya sebagai APD. Yang kedua, Ibnu Sina minta disiapkan air cuka waktu itu. Nah, kalau sekarang bisa kita sebut disinfektan, hand sanitizer. Air cuka tuh buat ini virus juga ya, bakteri. Bersihin bakteri maksudnya. Nah, kemudian Al-Biruni menanyakan, ini kenapa? Ini gaya model apa ini begini gitu. Nah, kemudian Ibnu Sina menjelaskan bahwa kondisi sekarang ini kan sedang wabah. Nah, di kondisi sedang wabah ini kita tidak tahu, musuh kita tidak nyata, nggak kelihatan. Nah, persis kayak sekarang itu era berapa tuh? Itu berarti itu ratusan tahun yang lalu lah. Posisi Ibnu Sina itu berarti kalau cerita zaman itu di zaman keemasan Islam. Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian Ibnu Sina meminta perangkat semua itu. Setelah itu baru kemudian Ibnu Sina menjelaskan bahwa di kondisi banyak virus atau pandemi kita sebutnya pandemi COVID-19 kalau sekarang sebutnya ya maksudnya
bahwa orang harus menjaga dirinya, apa yang disebut sebagai physical distancing, jaga jarak posisinya. Itu yang dilakukan. Tapi kemudian juga Ibnu Sina menambahkan satu hal juga yang sangat penting dari ini adalah bagaimana seorang bisa tetap menjaga ketenangan dirinya. Tuh, bener, persis sekarang. Persis. Di pandemi ini adalah kita ini jangan parno. Nah, betul. Jangan takut. Justru karena begitu imunitas turun, ya kan, masuk dah. Masuk. Kemarin sudah dilakukan, dikasih terapinya. Lanjut. Iya. Nah, kalau kemudian seseorang kembali tadi ya, tidak bisa menjaga ketenangannya, pintu masuk penyakit kebuka. Balik lagi dasarnya adalah tadi ketenangan batin. Okay. Sehingga kita pernah mendengar Bang Oni ada pernyataan kuno itu menyebutkan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Daripada Anda mikirkan yang macam-macam, jangan kemana-mana. Tunggu Bang Oni sama Ustadz Nasuha akan kembali lagi dan akan membedah apa yang dikatakan oleh Ustadz Nasuha tadi. Betul nggak? Betul. Jangan. Ya. Sahabat Bang Oni, masih di Bob Bang Oni bertanya dan masih bersama Ustadz Nasuha. Kita membahas pendalaman mengenai terapi healing. Lanjut, Ustadz Nasuha. Oke. Apa tadi yang disebutin tadi tuh? Tadi sebelum kita putus. Oh iya, tadi terakhir kita sudah bicara bahwa ada satu pepatah kuno yang menyebutkan bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda apalah yang Anda pikirkan. Okay. You are what you are thinking. Bahasa sononya. Iya, bahasa sononya. Ya, nah, artinya apa sebetulnya pemahamannya? Bahwa apapun yang menjadi pikiran-pikiran kita itu akan terjadi di luar diri kita. Akan terjadi. Okay. Akan terjadi. Ketika orang berpikir bahwa dirinya sakit, hampir pasti dia akan sakit, Bang Oni. Jadi kalau pikir, aduh, nanti gue sakit nih, gue akan kena ini, sakit dah kena ya. Hampir pasti dia pasti sakit. Oke. Kalau orang kemudian berpikir sehat, hormonnya mengarah ke sehat. Hormon itu bahwa tubuh kita ini begitu cerdas, Bang Oni. Oke. Kecerdasan tubuh kita ini itu harus didorong oleh mesin, itu adalah pikiran kita. Makanya di situ kemudian nanti ada faktor niat, ada faktor keyakinan masuk di situ. Nah, orang yang mensupport dirinya, apalagi kemudian dia afirmasikan terus, dia katakan terus bahwa saya sehat. Hari ini saya lebih sehat. Sangat sehat. Sehat terus, semakin sehat. Okay. Hampir pasti dia sehat dan disembuhkan dari segala penyakit. Oke. Itu dasarnya. Nah, sehingga kemudian kalau kita sebetulnya ini pembahasan luar atau pembahasan universal atau Al-Quran ada ya. Al-Quran memang memerintahkan itu, Bang Oni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu, kenapa kamu tidak perhatikan? Oke. Nah, jadi Al-Quran, Allah melalui Al-Quran menunjuk kepada kita, pikirin nih, lihat dulu diri kita dulu nih, ada apa sih? Nah, perangkat-perangkat apa sih? Software apa yang udah Allah kasih, yang Allah titipkan di dalam diri kita itu, sehingga kemudian ini penting banget untuk menjaga kebugaran, untuk kesehatan, bahkan kemudian untuk kemudahan kerejekian dan segala macam. Oke, tadi Ustadz Nasuha sudah membahas jauh ke era Ibnu Sina. Ya memang ada kesamaan dengan kondisi sekarang. Nah, apa langkah konkretnya secara self therapy atau self healing itu kita supaya rasa takut ini hilang, Bang? Kita keluar rumah juga dengan adaptasi new era ini ya, kata new era. Kita enak gitu, tapi tetap protokol kesehatan dilakukan. Harus. Tapi gimana secara self healingnya? Nah, gini Bang Oni. Sekarang pertanyaannya kemudian di mana letaknya kekhawatiran itu? Nah, kan kita semua pembahasan kita mengacu ke dalam diri, Bang Oni, sejak awal, ya. Sebagai mindset aja kali takutnya. Iya, mindset. Iya, artinya kemudian tadi di mana letaknya
tempat kekhawatiran, tempat kesedihan, ketakutan, kegalauan itu. Nah, tempatnya kekecewaan, penderitaan. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya di dalam? Bukan di kolbu kan? Bukan di kolbu. Beda lagi. Oke, di mana jadinya? Nah, jadi sebetulnya tempatnya adalah di sini Bang Oni. Di sini di ulu hati. Oh, di ulu hati. Dekat perut ini. Dekat pencernaan. Lambung. Pantes. Kalau orang sakit, orang khawatir, kecewa, mules ya? Mules. Hampir pasti dia mules. Asam lambung naik. Good. Darah mulai tensinya naik. Tensi naik. Kepala mulai sakit. Sumber rasa kecewa itu dekat pencernaan. Pencernaan. Oke, lanjut. Ini kalau anatomi tubuh ya tempatnya lambung Bang Andi. Maka banyak orang kena penyakit mah sebetulnya bukan disebabkan dari makanan, dari emosi negatif itu. Makanan bukan berpengaruh besar terhadapnya. Ya, makanan pengaruhnya kecil. Pikiran ketakutan, kekecewaan, khawatiran. Betul. Itulah ya penyebab. Itulah penyebab utama. Lanjut. Nah, terus. Oke. Nah, di titik inilah dimana seseorang kalau dia punya emosi tinggi, orang yang kemudian punya kesedihan yang mendalam, punya problem yang kemudian dipendam, hampir pasti Bang One dia punya penyakit mah. Punya penyakit lambung, asam lambung naik kemudian ke kepala sakit, tensi naik ke jantung kemana-mana. Ini kan dekat liver, di sini paru-paru, di sini jantung. Organ-organ itu udah pasti terkena semua Bang Ani. Ya, jadi akar, kita bicara akar masalah itu di situ letaknya. Ya, jadi next sekali lagi akar masalahnya sudah kita ketahui. Nah, bagaimana ini kita menaklukkan akar masalah ini dengan self healing ini Bang Oni. Nah, kita masih lanjut ini Bang Oni ya. Oke, masih lanjut. Pertama, saya ingin masuk ke teknik umum. Teknik umum ya? Teknik umum. Tapi sebelum teknik umum disampaikan, jangan kemana-mana, sahabat Bang Oni. Bang Oni sama Ustadz Nasuha akan balik lagi langsung bagaimana mempraktekkan self healing. Mulai dari terapi umum ini. Tahapan lanjutan untuk menghilangkan rasa takut, rasa khawatir diri. Ya, jangan kemana-mana. Kami akan tetap kembali. Tetap di Bob Bang Oni bertanya. Masih di Bob Bang Oni bertanya bersama Ustadz Nasuha. Nah, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu bagaimana kita mempraktekkan self therapy untuk menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa kecewa yang kita miliki. Ya? Ya, betul. Tapi minum dulu dong saat. Oh iya. Sebelum mulai kita minum dulu supaya nanti kita terapinya enak. Aduh, emang kopi yang paling top buat nemenin kita ngobrol. Nah, silakan Ustadz Nasuha. Jadi akan ada dua ya. Satu teori umum dan yang kedua adalah teori khusus. Kita mulai dari yang umum dulu, silakan. Oke. Ya. Untuk teknik umumnya sebetulnya ini ada dalam perintah agama. Perintah agama. Dan bahkan agama mewajibkan ini Bang Oni. Sehari semalam 17 rakaat. Sholat dong. 5 waktu. Nah, tapi kemudian kan tidak semua orang mengerti. Teknik ini apa sih? Nggak semua orang paham. Nah, tapi bukan berarti kita yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu ini 11-17 rakaat ini sudah melakukan itu karena kita belum paham mungkin ya. Belum paham. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini sebagai sebuah teknik umum. Coba perhatikan ketika Anda itu takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, sebetulnya ini adalah kita terhubung dengan energi ilahi, dengan Allah, connecting, channeling. Connecting. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan teknik yang kemarin Bang Oni yang saya berikan. Artinya, ini kan sebetulnya kaitannya dengan kelenjar di kepala kita, Bang Oni. Nah, iya kita itu kan tangan sampai sini kayak di sini set gitu ya. Set, iya, sebetulnya masuk ini. Dan bahkan sebetulnya kita menyerap energi Ka'bah. Karena kita kan menghadap kiblat. Menyerap Allahu Akbar. Energi yang kita serap yang luar biasa ini dengan kalimat Allahu Akbar, kemudian kita masukkan ke sini Bang Oni.
Apa itu energi yang di sini berarti dipindahkan ke sini? Pindahkan ke sini sebetulnya. Di ulu hati sini. Di ulu hati sini otomatis. Dan fungsinya apa? Dia membersihkan emosi-emosi negatif di tubuh kita. Ketakutan, kecemasan, karena kita tadi menyerap energi Allahu Akbar. Dari semua yang kita hadapi, semua masalah hidup ini, Allah paling besar. Serahkan semua kepada Allah. Oke. Itu teknik yang umum yang kita semua melaksanakannya. Nah, sekarang saya tambahkan teknik khusus. Berarti di teknik umum berarti karena udah tahu sekarang ini sahabat Bang Oni juga apabila melaksanakan sholat 5 waktu pada saat takbir itu benar-benar harus dirasakan khusyuk ya, supaya dapat juga manfaatnya. Selain daripada manfaat kesehatan juga dapat. Oh iya, otomatis. Sekarang yang khusus. Sekarang kemudian teknik khusus. Nah, Rasulullah tidak secara terang-terangan itu memberikan tekniknya. Artinya ada gambaran-gambaran metode Rasulullah memberikan teknik penyembuhan atau penguatan diri. Nah, salah satunya adalah teknik peniupan. Peniupan dengan membaca ta'awudz kemudian ditiupkan pada organ-organ tertentu. Maksudnya. Ya. Nah, ini saya kembangkan Bang Oni posisinya dengan membaca banyak literatur kaitan dengan anatomi tubuh manusia, baik tubuh fisik maupun tubuh eterik manusia, yang ada banyak itu kemudian yang disebut latifah, tubuh halus, cakra-cakra dan segala macam sebagai melalui riset lah ya. Riset gerbang energi, nanti silakan di googling posisi itu cakra tubuh manusia ada berapa banyak sekali. Nah, tapi secara intinya saya ingin masuk kepada satu teknik khusus untuk membangkitkan imun kita. Caranya sama dengan yang pertama, relaksasi. Diawali dengan relaksasi, tarik nafas dalam, buang, rasakan itu. Nanti setelah ini Bang Oni ya, saya berikan dulu tekniknya secara umum, gambaran tekniknya. Dan setelah itu kemudian berdoa, mohon kepada Allah berkahnya, perlindungannya, kesembuhannya, kesehatan dari tubuh kita. Selanjutnya berikan perhatian nafas di titik sini Bang Oni. Jadi nafas dari hidung, keluar dari hidung, tapi perhatiannya di titik sini Bang Oni. Fokusnya di sini. Masuk nafas dari hidung, keluar di titik ini. Sambil di dalam batin berzikir Allah. Sebut Allah itu pakai dengan rasa ya. Rasanya ambil, vibrasinya ambil. Nah, vibrasi itulah yang akan nanti membersihkan semua energi negatif itu. Nah, ya setelah itu dilakukan 5 sampai 10 menit, kalau mau lebih bagus ya 15 menit, 20 menit, tapi itu udah cukup. 5 menit udah cukup. Bagusnya waktunya pagi, siang, malam dilakukan? Sebetulnya nggak ada masalah kaitan waktu, yang penting kita bisa relax maksudnya. Nah, setelah itu tahapan itu kita lalui, narik nafas, lepaskan, kemudian ya tutup dengan afirmasi penegasan bahwa saya sekarang sehat, lebih sehat, sangat sehat. Terima kasih ya Allah. Saya sehat, lebih sehat, akan selalu sehat, makin sehat terus. Oke Bang Oni, sekarang kita praktekin. Ya, kita praktekin. Ya, Bang Oni, tulang punggungnya tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, perhatiannya, pandangannya ke depan, mata meremaja. Bang Oni tarik nafas dalam dari hidung, dalam, lepasin dari mulut. Hempaskan, rasakan rileks, nyaman. Lakukan sekali lagi. Lepaskan dari mulut, rasakan lebih rileks, nyaman. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Lepaskan. Sekarang rasakan seluruh tubuh Bang Oni rileks, dari kepala sampai kaki. Kepala rileks, leher, bahu, kedua tangan rileks, dadanya rileks, perutnya rileks, pinggul, paha, betis, telapak kaki semuanya rileks. Katakan di dalam hati, seluruh tubuhku dalam kondisi sangat-sangat rileks. Sekarang Bang Oni berdoa, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon selalu berkah-Mu, bimbingan-Mu, petunjuk-Mu, perlindungan-Mu lahir dan batin, kesehatan atas seluruh pikiran, tubuh, dan jiwaku. Terima kasih ya Allah. Sekarang Bang Oni perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Masuk dari hidung, keluar dari hidung. Mulutnya tertutup. Sekarang Bang Oni perhatian napasnya ada di titik ulu hati. Ada di situ, nafas masuk, nafas keluar dari situ. Perhatiannya di situ. Nah, sekarang Bang Oni berzikir
Tarik nafas dari hidung, kemudian Allah. Dapetin vibrasinya. Oke, biar seluruh bergetar di organ itu, membersihkan semua energi negatif. Tarik nafas lagi terus. Bagus, makin bagus. Terus. Semua racun-racun, detoksifikasi semua lakukan di situ. Sebarkan semua energinya ke seluruh tubuh. Lakukan lagi. Lakukan 3 kali lagi, Bang Oni. Nah, lakukan lagi. Sekali lagi. Bang Oni mulutnya tertutup. Biarkan dulu energinya menyebar ke seluruh tubuh, membersihkan semua energi negatif, meremajakan sel-sel yang telah rusak, dioptimalkan kembali semua organ-organ tubuh. Berikan senyuman kepada seluruh organ tubuh, berikan senyuman, biarkan dia memfungsikan kembali fungsinya dengan baik. Sekarang Bang Oni kembalikan kesadaran, ikuti kata-kata saya setiap hari. Saya menjadi lebih baik. Setiap hari saya menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih baik lagi. Dan lebih baik. Sekarang saya sehat. Sekarang saya sehat. Lebih sehat. Lebih sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Atas semua karunia. Atas semua karunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buka mata pelan-pelan. Ucapkan syukur. Alhamdulillah. Ustaz, tadi begitu habis itu ya menyebutkan Allah pada saat itu vibra itu, terus kan menenangkan diri ya. Itu kayak ngalir loh, kayak ada energi. Ada energi yang ini dari badan gitu ya, ke ujung-ujung kaki tangan sama kaki itu ada loh. Ada aliran. Terasa ya? Kayak setrum gitu. Iya, betul. Kayak sejalan gitu aliran darah. Iya. Itu ya. Itu vibrasi energi, itu luar biasa sebetulnya. Dan itu berarti Bang Oni peka. Karena nggak semua orang itu bisa ngerasain itu. Ada banyak ikut ke saya, nggak ngelasin apa-apa sih gue gitu katanya. Ustaz Nasuha, kayaknya perlu nih kita bikin satu kegiatan bersama Indonesia Link nih. Cakep. Live ya dengan aplikasi Zoom atau Google Meet ya. Betul. Mungkin kita hadirkan 100 sahabat Berita Indonesia yang ingin ikut, silahkan. Kita live nanti. Kita atur waktunya dengan Ustaz Nasuha bagaimana saya feeling yang diperlukan di masa pandemi virus corona ini. Baik itu saya feeling untuk meningkatkan imunitas, menghilangkan rasa ketakutan, kekhawatiran. Yang terakhir Ustaz Nasuha yang disampaikan, silakan. Kembali bahwa Ibnu Sina tadi. Iya, Ibnu Sina pernah berpesan kepada kita semua sebagai tokoh kedokteran muslim dunia, kekhawatiran sebagian dari penyakit. Ketenangan sebagian dari obat, dan kesabaran adalah sebagian dari kesembuhan. Luar biasa. Kekhawatiran, ketenangan, dan kesabaran harus kita pegang supaya badan kita sehat. Kira-kira begitu intinya. Cakep banget. Terima kasih Ustadz Nasuha atas waktunya. Kita gali terus ya. Di Bob Bang Oni bertanya bersama Ustadz Nasuha. Dan sampai jumpa lagi di Bob berikutnya. Salam Berita Indonesia Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita di rumah aja. Jangan piknik, apalagi mudik. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ayo kita di rumah aja. Jangan piknik, apalagi mudik. Ayo kita di rumah aja. Ayo kita di rumah aja. Dapatkan update video terbaru Berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.